Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali nih di acara Zoom dari City Life Sehat yang kita adakan setiap bulannya, ya. Di sini judul topik yang kita akan sharing itu mengenai sebenarnya nggak hanya apa ya, mengenai kesehatan fisik, tapi setelah dilihat juga emosional kita juga akan mempengaruhi ke fisikal kita sehari-hari. Nah, tema yang akan dibawakan adalah Journey to Better Self. Dan City Life Sehat tahun ini adalah tahun yang ke-20. Tahun depan masuk ke 21 tahun. Suatu journey yang tidak pendek, yang cukup panjang, di mana saya melihat yang dulu mungkin awal kita kenal atau sebagai klien itu dia masih single, terus menikah, sekarang punya anak. Jadi saya sudah melihat tuh dua generasi gitu dari klien itu sendiri dan anaknya, ya. Nah, cukup waktu diminta, aduh kata-katanya apa nih buat tahun 2022 temanya. Saya teringat kembali waktu di karantina kan sempat balik ke Australia di bulan Juli. Itu di kamar hotel ya lagi dengerin khotbah hari Minggu. Di situ ada yang apa pendetanya ya, dia bilang it's not about active in our life, tapi the most important is to be fruitful. Sebenarnya waktu itu kata-katanya bukan fruitful, useful atau ini ya, in our daily life. Nah, saya ganti fruitful karena kita kepengen nih di dalam kehidupan kita banyak sekali yang bisa menikmati. Contoh, mungkin kita aktif sebagai orang tua, sebagai parents, tentu kita bekerja untuk keluarga, ya kan? Kita aktif, kita bekerja, kita mungkin kalau yang pelajar, tentunya belajar. Tapi it's not only about active atau action, tapi apakah yang kita perbuat, apakah pekerjaan kita yang kita lakukan sehari-hari itu membawa berkat atau menghasilkan sesuatu tidak? Gitu. Nah, ini tema di tahun nanti 2022 atau apa? Planning. Planning is important. Kenapa? Karena dengan planning kita bisa lihat nantinya apakah yang kita sudah lakukan itu sudah sesuai nggak dengan rencana kita sebelumnya. Atau sometimes karena kita sibuk kan, sibuk sehingga ada poin-poin yang kita anggap dulunya itu prioritas, sekarang ternyata kok belum dilakukan seperti itu. Nah, di sini teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, planning. Di dalam praktek kita pun ya, di sini ada juga kan praktisi. Planning itu sangat penting. Kenapa? Planning, scheduling itu bagian dari manajemen, time management. Kalau saya mungkin contohkan satu hal yang di dalam kehidupan kita ya, di klinik atau di sebagai praktisi atau sebagai seseorang yang concern dengan kesehatan, planning misalkan ada jadwal untuk pemeriksaan, nah itu dituliskan ya. Awalnya mungkin tidak nyaman, kok mesti ditulis gitu, kok kayaknya biar aja flow aja ngikutin. Namun kalau kita tulis, kita akan balik lagi ke on the track-nya gitu. Garanti dengan menulis atau mencatat, kita itu mempunyai self management kita lebih baik. Ya, tadi judulnya kan better self. Itu bukan menunjukkan sesuatu yang egois ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Intinya kalau kita melihat kan di dalam, saya seringnya ilustrasi seperti ini nih. Kalau kita naik pesawat terbang, bila dalam keadaan darurat, yang kita harus pakaikan alat bantu nafas siapa dulu? Adalah kita sendiri dulu. Sehingga kalau kita ibaratnya survive atau bisa narok hidungnya ini nih, baru kita bisa
berikan ke sebelahnya, atau anak kita, atau teman kita di sampingnya. Kalau dilihat dari sisi pandang, itu egois, tergantung sih, ya. Kalau memangnya dilihat itu sesuatu yang memang membuat prinsip bahwa dengan kita lebih sehat, kita lebih juga mempunyai kesempatan memberikan yang lain, nah ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang positifnya, gitu, better self. Oke, kita lanjut ke, ada sedikit. Di sini kira-kira terbantu nggak dengan yang namanya GPS, Google Map, atau apa sih aplikasi lain, Waze gitu ya? Terbantu kan, GPS kan? Kalau kita mau menuju ke suatu tempat, kan dia akan tuliskan, minta kita ketik kan, kita awalnya di mana. Lalu tujuan kita apa? Kalau kita mau kesehatan kita jauh lebih baik di dalam tahun-tahun ke depan ini, kita mesti tahu apa yang kita butuhkan. Saat ini apa? Mungkin di dalam karir kita, ya, apa sih yang kita butuhkan? Mungkin kalau dibilang, ngomong aja gampang. Action-nya atau pelaksanaannya, yes, itu butuh namanya motivasi, terus butuh support, ya. Kalau dibilang, apakah saya mulus aja jalannya? Enggak. Jalan saya juga jatuh bangun. Kalau orang bilang juga kayak roller coaster, naik turun, naik turun. Yang terus naik terus harus berhati-hati. Kalau naik terus, nanti turunnya makin tinggi, makin jatuh, sakit. Kita belajar dari saat kita naik dan turun, kita bisa naik lagi. Itu udah sesuatu step yang perlu kita tuh admit bahwa kita kadang naik itu bukan karena usaha kita sendiri. Mungkin ada bantuan dari support system, keluarga, komunitas, atau siapapun yang berada di sekeliling kita. Oke. Yang step kedua atau consultation. Banyak tapi masyarakat kita yang masih khawatir, kalau konsultasi takutnya saya nanti dicap sakit saya begini. Benar nggak? Pertama, kalau kita nggak konsul, kita nggak bicara, kita nggak ngasih tahu orang lain kita butuhnya apa, bagaimana kita bisa membantu? Ya, intinya konsultasi itu bukan harus yang berarti langsung dicapnya sebagai orang yang sakit gitu, tidak. Sometimes untuk mengkonfirmasi. Maksudnya konfirmasi itu apa? Misalkan nih, ada beberapa ini sih dari klien-klien aja ya. Seringkali mereka udah tahu loh penyebabnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak penyebabnya apa? Sakit bahunya atau sakit lehernya kira-kira apa? Oh, nonton TV sembari tidur. Ya udah, itu penyebabnya. Oh, bantalnya ketinggian gitu. Nah, ini mereka seringkali hanya konfirmasi. Benar nggak ya itu yang menyebabkan sakit? Oke. Kita di sini welcome yang sekedar mau konsul welcome, ya tentunya dengan perjanjian ya. The first step untuk any big change in life itu adalah seeking the advice ya, mencari yang dinamakan mungkin advice itu kayak pendapat ya. Dan yang datang ke City Life nggak hanya yang keluhannya itu udah sakit pinggang, enggak. Seringkali susah tidur pun bisa datang gitu. Uniknya nih, chiropractic. Wah, kita nyebrang sedikit ke chiropractic. Chiropractic itu atau tulang belakang sesuatu yang unik sekali. Kan ada teman-teman baru nih yang baru mengenal chiropractic itu apa kan? Sini. Ini tulang belakang ya. Oke, saya susun dulu. Ini dari belakang. Terlihat? Nah, ini modelnya dikecilin memang. Oke. Tulang belakang itu dia tersusun dari level-level. Mungkin kita lihat dari samping seperti ini. Lihat, tangan saya bisa menggerakkan tulang belakang. Karena setiap sendi tulang belakang itu didesain untuk bergerak. Kalau di kinesio atau sudah di klinik, pasti sudah
pernah kita cek, yaitu fleksi, ekstensi, lalu lateral fleksi, kanan kiri, lalu rotasi. Ya enggak? Nah, sendi-sendi ini dinamakan tuh ada namanya facet joint di sini. Lihat di sini. Nah, ini facet joint, ya. Dan di dalam facet joint ini, nah, yang atas nih yang masih utuh. Di dalam lubang itu dia ada syarafnya. Syaraf inilah dia nggak stop sampai sini nih. Syaraf ini dia ke organ-organ tubuh gitu. Kalau leher ke bahu, ke lengan. Kalau yang pinggang itu ke pinggul, ke kaki, sampai ke ujung kaki. Kalau yang di bagian punggung, dia ke bagian dada kita, ke bagian punggung kita, ke organ-organ, ya. Dan chiropractic sendiri bukan yang kita anggap sebagai kretek sana, kretek sini, bukan. Itu tukang kretek sih bisa. Tapi mencari di dalam tubuh sini di mana yang dinamakan misalignment atau pergerakannya tidak nyaman. Sehingga kita menggerakin yang tidak nyaman itu aja. Yang udah nyaman jangan digerakin lagi gitu. Kita mencari yang dinamakan misalignment. Tekniknya yang dinamakan motion palpation. Motion palpation, ya. Motion palpation adalah memeriksa setiap level dari vertebra ini, siapa dan di mana yang mengalami seperti bukan pergeseran, tapi gerakan yang tidak maksimal. Konsekuensinya, kalau di sini nggak maksimal, otomatis organ-organ yang dituju juga tidak optimal. Kita membantu untuk menggerakkan. Bahkan kalau di chiropractic kita tuh kalau bunyinya kebanyakan, kretek itu nggak bagus tuh. Berarti sendi atas dan sendi bawah ikut kena. Ya. Sehingga kalau yang bunyinya banyak kretek sana kretek situ, itu bukan chiropractic actually. Chiropractic hanya membantu single level, ya. Makanan eat well. Setuju pasti. Setiap kota di Indonesia punya makanan favorit sendiri. Palembang, ada pempek Palembang. Terus Manado, ada apa tuh Manado? Ada kue itunya ya, kue apa sih? Tartnya. Nah, Indonesia penuh dengan kuliner, benar nggak? Namun, kita juga mesti melihat eat well. Kenapa? Apa yang kita masukkan ke tubuh itu penting sekali. Dan bisa kita membuat yang dinamakan tambah nggak benar gitu. Kita karena ini kan bidang saya lebih ke sendi, ke otot ya. Seringkali yang kita harus hadapi adalah inflamasi. Inflamasi itu radang. Radang di sendi, radang di otot gitu ya. Dan inflamasi itu sekarang ini identik dengan mungkin gluten, makanan-makanan yang mengandung gluten. Lalu inflamasi bisa terjadi kalau misalkan kita kurang minum air putih sehingga kita nggak melarutkan dia ya. Itu juga bisa. Nah, inflamasi bisa juga karena makanan-makanan seperti ada yang menimbulkan seperti alergi. Kalau seseorang makan makanan tertentu dan dia alergi, nah salah satu respon tubuh adalah terjadi yang dinamakan inflamasi. Ya, nggak cuman alergi itu dengan bentol-bentol ya. Kalau kita kan berpikir, oh kalau alergi itu yang kayak gatel-gatel, bentol-bentol, merah-merah. Biasanya kalau makan kayak seafood ya, kerang gitu ya. Namun alergi itu juga nggak hanya dari segi appearance bentol-bentol gitu. Yang berbahaya malah inflamasinya. Kalau di dalam pernafasan, kalau ada inflamasi nggak bisa nafas. Itu yang sering terjadi juga dengan yang alergi dengan peanut atau kacang ya. Itu paling bahaya adalah inflamasinya. Sehingga mereka tuh para dokter yang di emergency room, mereka langsung biasanya suntiknya steroid untuk menurunkan inflamasinya. Ya.
Makanan ini penting sekali, Bapak Ibu. Bukan nggak boleh, makan boleh. Tapi dilihat dulu situasi tubuh kita, ya. Exercise, exercise atau sport atau activity itu juga bisa menyebabkan injury. Nah, ada caranya untuk menghindari injury-nya dan bila terjadi injury apa yang harus dilakukan. Namun, dari keseluruhan exercise ini sudah menunjukkan lah ya, dia meningkatkan kita punya mood, lalu dan bisa mengurangi juga yang namanya depresi, anxiety, dan stres. Tulang kan, ini sendi nih. Contohnya kalau ini ya, ini sendi. Sendi itu bergerak dia. Ya either sendi sini, sendi lutut, dia bergerak. Sendi kalau bergerak, kalau dia habis gimana? Dia gesek dong. Setiap sendi itu mesti ada jarak. Sehingga waktu dia bergerak, dia nggak bersentuhan. Nah, jarak itu terisi oleh tulang rawan. Lalu ada cairannya, cairan sendi. Kalau sendi bergerak, dia itu mengeluarkan cairan dan ada cairan yang masuk. Sehingga bekerja. Karena waktu exercise, kita itu melakukan yang namanya pergerakan. Waktu pergerakan ada pertukaran di ruang sendi tersebut. Cairan yang keluar dan cairan yang masuk. Ya, tentunya pertukaran ini ya diatur sama tubuh gitu ya. Tapi intinya dengan adanya bergerakan, kita membantu si tubuh ada cairan yang keluar dan cairan yang masuk. Kalau kita kurang bergerak, cairannya itu banyak numpuk di sini. Sehingga menyebabkan sekali lagi bengkak, swollen, ya. Dan kalau udah swollen, susah dia untuk bergerak. Seringkali kalau di lutut tuh mesti disedot cairannya, ya enggak? Namun, exercise itu tiap orang beda-beda. Kalau di kita tes dulu sendinya seperti apa. Apakah sendinya itu lentur atau namanya adalah flexible, hypermobility atau hyperflexible, atau hipo yang kaku, bagian tidur, sleep. Kalau tidur, banyak orang punya persepsi beda-beda nih tidur. Benar nggak? Yang penting tidurnya itu cukup. Cukupnya nggak peduli jamnya. Mungkin mulai jam 1 pagi sampai jam 7 pagi, 6 jam misalkan. Atau, saya sampai jam 8 pagi, jadi saya tidurnya 7 jam. Ada yang punya persepsi seperti itu. Ada juga yang punya persepsi yang penting tidur itu istilahnya kita bangun, kita bisa beraktivitas misalkan ya. Yang di sini yang saya mau sharingkan, tidur atau sleep itu harus ada quality. Kenapa? Karena saat tidur itu kita recovery tubuh kita. Kita mempunyai, kita tuh sudah dilengkapin sebenarnya ya. Tubuh kita tuh sudah dilengkapi dengan yang namanya tools untuk repair, self repair. Sayangnya, karena kan mungkin kita busy, sehingga kita ya nggak ngerti gitu ya, fungsinya seperti apa. Kita punya dinamakan melatonin. Melatonin itu untuk merepair tubuh. Dan dia ada di dalam tubuh. Ya. Namun dia sukanya itu quiet, nggak terlalu bising, dan dia tuh ada waktu-waktunya. Dan kalau bisa suasananya nggak boleh terang gitu. Syarat tidur yang bagus nih, nanti boleh dicek ulang. Tapi biasanya nih yang standar adalah tidur itu biological time kita tuh yang bagus adalah di jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu harus tubuh kita tuh rest. Ya. Kalau mau tambahin sampai jam 3, jam 4 boleh, atau jam 2, jam 3 mungkin ada doa atau sholat, boleh. Tidur lagi boleh, yang penting jaga dari jam 10 sampai jam 2. Itu that's the best time buat tubuh kita recovery. Recovery ini nggak cuma untuk kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, atau kesehatan liver ya.
tapi untuk sendi, untuk otot juga, ya. Karena ada yang dikenal sama hormon kan? Pernah dengar ya kata-kata hormon? Ya, hormon itu juga penting banget gitu. Dia membantu kita regenerasi juga di situ, ya. Yang tidurnya masih belum reguler, yang masih mungkin kadang tidurnya jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Coba tahun depan punya schedule. Kalau ada deadline, ya seringkali juga saya juga ada deadline sih, mesti ngerjain ya. Seringkali bablas juga sampai jam 12. Tapi kita sudah punya mindset. Mindsetnya gini, oke, tidur yang bagus antara jam 10 sampai jam 2. Sehingga sempatkan kita mempunyai good quality sleep. Oke, bukan berarti kita harus di situ terus gitu, kerjaan ditinggalin ya, bukan juga. Balance lah ya. Mungkin ya ini kan kita ngomongnya realita, bener nggak? Kalau realita mungkin dalam seminggu kita bisa tidur yang bagus itu 4 hari deh dalam 1 minggu, itu udah good. Nanti lama-lama kita panjangin lagi 5 hari atau 6 hari gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai nggak ada tidur itu yang quality. Tidur cuma buat lewat aja badannya, jangan. Sayang banget ya. Raindrop ini akan membantu sekali untuk kita mempunyai good quality sleep. Bukan hanya tidurnya enak, bukan. Tapi saat oil aromaterapi tersebut ada di tubuh kita, dia akan menyerap. Positive mind, maksudnya ya karena apa yang kita pikirkan itu adalah yang sebenarnya yang apa ya, misalkan kita mungkin contoh di sini, kita mungkin mau menaikkan kita punya physical activity, kita tahu mungkin keluhan kita mungkin dari sana, coba dibikin satu positifnya, catat atau mungkin ditaruh di agenda atau mungkin ditulis besar-besar seperti itu. Positive mind, ya. And kita lihat kan bahwa mind atau yang kita pikirkan itu akan sangat juga mempengaruhi nggak cuman emosional atau mungkin secara kita punya behavior, tapi juga ke fisikal kita. Oke, lanjut ya, suplemen. Suplemen ini macam-macam, nggak harus berupa tablet, nggak harus berupa kapsul. Bisa juga suplemen itu misalkan kita bikin, Indonesia kan banyak kan kunyit kan, turmeric. Ya, mungkin punya pohonnya, terus diparut-parut ya, mungkin minum misalkan. Ya itu salah satu suplemen. Kalau lagi inflamasi, turmeric itu bagus. Itu bagian yang ditambahkan. Suplemen kan edit ditambahkan. Nggak harus berupa tablet, nggak harus berupa kapsul. Bisa berupa dari kita punya spices, rempah-rempah. Lalu bisa juga dari kayak semacam oil, ya oil juga mempengaruhi, itu juga bisa. Atau suplemen juga bisa dari minuman kita sehari-hari. Yang suka jahe siapa? Saya suka banget jahe, terutama jahe merah, ya. Dan itu juga Indonesia banyak banget suplemennya sebenarnya, perlu digali, banyak banget variasinya, ya. Ini ada juga yang berpendapat mungkin, saya makannya udah bervariasi, nggak perlu yang namanya suplemen. Tergantung sebenarnya kesehatan pencernaan kita loh. Oke? Intinya, suplemen itu sangat membantu, terutama di saat-saat kita mungkin membutuhkan. Sehari-hari sekarang ini kan di pandemi, kita mungkin sudah diminta, oke, siap-siap suplemen basic, yaitu vitamin C, vitamin D. Ya, kalau ada yang mau vitamin E, ya kan? Kalau di sendi, vitamin yang sering kita pakai adalah C untuk inflamasi, glukosamin untuk inflamasi, antiinflamasi, lalu omega juga penting untuk membantu inflamasi, ya. Turmeric boleh sebagai antiinflamasi, sehingga inflamasi itu sebenarnya seringkali membuat tubuh atau sendi kita tuh
terbatas gerakannya, ya. Regular check. Kalau tadi kan pertama planning, kedua konsultasi. Lalu di tengah-tengah tahun mungkin kita butuh tuh regular check. Untuk kinesio sendiri atau chiro sendiri atau pemeriksaan gigi, ya kan? Setahun berapa? 2 kali pemeriksaan. Kalau tes darah kayak kolesterol itu sebenarnya ya, kalau yang sudah ada gejala itu setahun minimal 2 kali. Kalau yang sehat aja setahun sekali lah. Tapi kalau yang sudah ada keluhan, minimal setahun itu 2 kali. Untuk jaga-jaga apakah dalam 6 bulan pertama yang kita lakukan, kita tuh on the track atau tidak. Regular check, ini penting. Relax, nyantai, bukan mager ya. Mager tuh malas gerak. Ini relaxation. Wah, sedikit pakai stretching boleh deh gitu. Nggak cuman kalau saat kita stres, jangan nunggu stres baru relax. Tapi relaxation ini perlu kita jaga juga di dalam suatu rutinitas kita gitu. Kalau kita tidak punya waktu, sebenarnya tuh kita punya yang dinamakan tuh mungkin saat hening atau saat diem, self care, cari tempat yang nyaman di rumah, udah relaxation mungkin ya setengah jam atau 1 jam gitu ya. Beda dengan malas gerak ya, mager itu beda dengan relaxation. Dua hal yang berbeda. Relaxation itu kita punya ya positifnya, kalau mager itu kan males itu udah negatif duluan tuh. Di sini ya, lihat bedanya ya, antara relaxation adalah untuk kita membantu tubuh kita memasukkan energi kembali tuh, bahwa kita sebenarnya mempunyai tubuh yang bisa kita pakai, vehikel kita, kendaraan kita yang harus kita jaga. Kalau saya selalu diingatkan adalah tubuh kita adalah bait Allah, ya, dan yang harus kita jaga senantiasa. Oke, relaxation jangan lupa ya. Hobi. Hobi macam-macam. Ada yang hobinya jalan-jalan. Ada juga hobinya mungkin masak. Ada juga hobinya ada yang lukis, ya enggak? Ada juga mungkin hobinya yang yang bikin craft atau ada hobinya ngecat gitu. Utak-utik mobil, banyak banget. Hobi itu unlimited deh, setiap orang punya hobi. Ya, kalau nggak punya, cari. Hobi itu berubah-berubah kok. Belum tentu kita tuh dulunya tuh nggak punya hobi terus belakangan saya kok punya hobi baru sih gitu. Oh, saya diperkenalkan ini, kok saya suka sih. Itu jadi menjadi hobi, ya. Hobi ini bagus sekali. Kenapa? Karena kita bisa lihat kreativiti kita dan itu mempunyai nilai tambah sebenarnya buat diri kita sendiri juga. Yes, self care diingatkan lagi, massage ya, Indonesia itu penuh dengan teknik-teknik massage. Pilihlah yang nyaman, yang untuk kita bisa nikmati. Mungkin nggak harus massage. Oke, nah share to others. Share to others ini salah satu cara kita care. Ya kan? Sharing is caring. Sering kan mendengar itu kan? Sharing is caring. Kalau kita share berarti kita udah care sama orang tersebut. Kamu lagi sakit ya? Coba deh kamu begini. Ya, tapi sekali lagi dari niat kita sendiri ya waktu sharing ya. Apa memang care atau enggak itu personal, pribadi. Tapi di sini waktu kita share, kita itu berarti ada care sebenarnya, ya. Ini saya ambil kembali karena mengingatkan saya kembali apa sih yang menjadi istilahnya rema. Rema itu nggak gampang jadi pelopor atau pionir chiropractic di Indonesia itu nggak gampang. Komitmennya panjang dan ini terjemahan ya, bahasa Inggrisnya jauh-jauh lebih nyentuh lah gitu. Tapi dari sini saya mau bagikan. Karena saya menghargai bahwa setiap orang mau menjadi sehat. Itu satu. Siapa sih yang mau sakit kan nggak ada kan? Pasti sesimpel orang itu bertanya, pasti dia mau menjadi lebih sehat. Itu satu. Dan
Karena dari kitanya saya berkeinginan membantu bayi sampai orang tua. Namun sekali lagi, kalau kita belum punya ilmunya, cari. Mungkin untuk merawat bayi ya kita harus tahu dulu. Kalau kita tidak tahu, kita harus merefer ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, ya. Tapi di sini kita bisa membantu dari bayi sampai orang tua. Dan bahkan yang tidak punya harapan sekalipun, ya, seringkali mereka datang dengan ibaratnya nggak tahu mesti ngapain lagi karena sakitnya. Oke? Karena saya memilih merawat pasien atau klien yang sakit, orangnya yang kita rawat, dan bukan mengobati penyakitnya. Setiap orang unik, walaupun mungkin judul sakitnya sama, sakit kepala, tapi orang A dan orang B sakit kepalanya akan beda. Nah, lihatlah ke individualnya. Ya. Saya memilih membantu daripada memaksakan. Kalau tidak mau diterapi, jangan dipaksa. Kita membantu. Kalau bagian yang leher nggak mau dipegang, itu banyak kan orang khawatir leher. Saya nggak mau lehernya, karena saya khawatir kalau leher saya dipegang. Jangan dipaksa. Nanti mereka dengan sendirinya melihat bahwa kalau kita membantu, mereka akan mau dengan sendirinya. Ya. Dan membebaskan daripada mengendalikan, karena kita mencari dan membetulkan penyebab, bukan akibat. Kita bukan hanya membantu yang namanya sakitnya saja, tapi penyebabnya. Misalkan, Bu, coba cara ngambil barangnya gimana sih? Cara nyuci bajunya gimana sih? Cara masaknya gimana sih? Apakah cara cuci bajunya jongkok? Nah, itu kan juga udah salah. Benar nggak? Ya dibetulin berarti penyebabnya. Supaya lututnya nggak sakit. Gitu. Ya, penyebabnya di sini, bukan akibatnya. Dan menyadari bahwa kita tuh sebagai praktisi, sebagai dokter, kita nggak menyembuhkan. Tapi tubuh sendiri yang menyembuhkan. Kita hanya memberikan tools, fasilitas. Ya. Dan kita dipanggil memang untuk melayani sesama, dan kita mau membuat perubahan. Oke, dan setiap hari kita akan melihat yang namanya miracle atau mukjizat. Minggu ini saya senang karena ada satu anak yang umurnya kalau nggak salah 9 tahun apa 8 tahun ya. Dia tuh kalau jalan jinjit jalan pakai tumit itu nggak bisa, nggak kuat. Yang di Kinesio tahu kan tes itu kan. Kalau berdiri bisa, ngangkat kaki satu bisa, tapi disuruh jalan jinjit, jalan pakai tumit nggak bisa. Anak umur 9 tahun. Sudah cari-cari kemana, sudah juga di foto ronsen. Ya. Singkat cerita, sudah datang rutin, sekarang sudah maintenance, ya, sudah di RDT, raindrop. Nah, ini sekali lagi, kita nggak pernah tahu yang membantu dia tuh raindropnya atau terapinya atau latihan di rumahnya. Tapi semuanya itu embedded, semuanya itu merupakan satu kesatuan terapi. Terakhir, hari kalau nggak salah Jumat atau Sabtu datang. Dengan senyumnya anak itu, karena dia buka masker, si kecil, Dok, kaki saya sudah kuat. Oh ya, coba saya tes, saya bilang. Dia udah bisa jalan jinjit, jalan pakai tumitnya sudah bisa. Seringkali kita nggak tahu penyebabnya. Tapi yang kita terapi, yang kita ketemu, dan coba terus keep doing. Selama yang kita lakukan itu sesuai dengan yang alur SOP-nya, ya, dan hasilnya ada. Itu yang bikin saya senang minggu ini. Oke, yes. Sekarang sudah sudah di penghujung Zoom acara. Malam hari ini kita nggak berlama-lama karena memang tema malam hari ini untuk lebih ke sharing aja apa yang menjadi tema City Life di tahun 2022 ini, ya. Dan kami sekali lagi dari City Life, terima kasih untuk support dari teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu.
Saya tutup Zoom malam hari ini. Terima kasih semuanya. Semoga yang saya dan Siti Love share ini berguna. Dan kita saling mengingatkan ya untuk kedepannya supaya kita semua bisa lebih sehat.